Glory, 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 haleluya, shalom. Apa kabar saudara? Tentu pasti sehat dan luar biasa, amin. Saya Pendeta Aprian Tobing, saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan dari Markus 4. Dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. LI memberikan judul, memberikan tema, angin ribut diredakan. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun dan menghentikan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, hari ini, saat ini saya memberikan tema khotbah saya dengan tema tujuan Tuhan membiarkan badai datang. Dari firman Tuhan yang kita baca sangat jelas dikatakan bahwa malam hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya. Lalu ketika itu Yesus tidur, dikatakan. Ketika Yesus tidur dan badai menghantam. Yesus dikatakan tidur di buritan di sebuah tilam. Dan saya yakin ketika Yesus tidur, ombak datang, badai datang, pasti ombak itu besar. Saya percaya, saya yakin menurut saya bahwa Yesus pasti akan tersiram air. Tapi Yesus dikatakan tidak bangun. Yesus berdiam diri dan tidak bangun dan membiarkan badai itu datang. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus tidak bangun? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Mengapa Yesus tidak bangun? Atau tujuan Tuhan membiarkan badai itu datang? Badai itu datang, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Saudara, kita pelajari secara cepat. Coba kita buka di ayatnya yang ke-41 di terakhir. Jadi, mengapa Yesus tidak bangun, atau tujuan Tuhan membiarkan badai itu datang? Yang pertama, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Ayat 41 dikatakan begini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang pertama saya pelajari, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Agar setiap murid mengenal siapa Yesus dengan benar. Loh, kan muridnya kenal Yesus, betul, murid kenal Yesus, tapi murid tidak mengenal Yesus dengan benar. Mereka hanya tahu Yesus, mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Karena di ayat 41 sangat jelas dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Mereka saling bertanya, artinya mereka tidak mengenal persis siapa Yesus. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan membiarkan badai datang? Ialah agar setiap murid mengenal Yesus dengan baik. Artinya supaya kalau badai hidup datang, ada masalah, ada persoalan, mengapa Tuhan biarkan itu datang kepada kita? Agar supaya kita mengenal Yesus dengan baik dan benar, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka selama ini bersama-sama dengan Yesus, murid-murid bersama-sama dengan Yesus selama ini. Mereka tidak kemana Yesus pergi, mereka ikut. Tapi mereka ketika badai itu datang, mereka seperti tidak mengenal Yesus. Padahal mereka melihat banyak mujizat itu sudah dilakukan. Air menjadi anggur, orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat. Saudara, seringkali hidup kita seperti itu. Kita seringkali bersama-sama Yesus. Kita tiap hari di gereja, kita tiap hari bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Tetapi kita tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita seringkali lari ke tempat lain. Kita seringkali lari ke alternatif-alternatif lain. Jadi saudara, saya mau katakan mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang. Yang pertama adalah supaya kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan benar. Supaya murid-murid Tuhan, kita yang mengaku murid-murid Tuhan, mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, perhatikan di ayat 38 dikatakan begini. Jadi mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Yang kedua, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, perhatikan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yang kedua yang saya perhatikan, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Yaitu agar setiap murid mengandalkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Agar setiap murid mengandalkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Badai bukan alat untuk membangunkan Yesus, tapi Yesus bangun ketika murid-murid datang menghampiri.
Saudara, saya mau katakan bahwa mengapa kita harus mengandalkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Diperhatikan di ayat 38 sangat jelas. Mereka sering bersama-sama, tapi dikatakan di ayat terakhir ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid berkata seakan-akan mereka tidak tahu, tidak bisa mengandalkan Yesus. Mereka seakan-akan berpikir bahwa Yesus akan membuat mereka binasa. Mereka tidak mengandalkan Yesus. Saya yakin dan percaya ketika badai itu datang, mungkin karena sebagian besar adalah ahli-ahli laut, yang nelayan-nelayan handal, mungkin mereka mencoba membuang air atau menebarkan apa, saya tidak tahu, tapi saya yakin bahwa mereka lakukan beberapa hal untuk menyelesaikan masalah badai itu, tapi mereka tetap diombang-ambingkan. Lalu mereka datang kepada Yesus. Dikatakan waktu badai datang, Yesus tidur. Jadi badai bukan alat untuk membangunkan Yesus, tapi Yesus bangun ketika murid-murid datang. Yesus hadir ketika kita mau datang kepada Dia. Tidak ada ceritanya kita punya masalah, tiba-tiba bimsalabim, kita nggak punya uang, turun uang dari langit. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba sembuh tanpa ada apapun. Tetapi kita sembuh ketika kita menerima berkat, yaitu ketika kita datang kepada Yesus. Jadi saudara, saya mau katakan yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Agar setiap murid mengandalkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Agar setiap saudara dan saya mengandalkan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Artinya apa? Datang kepada Yesus yang pertama. Kalau saudara punya penyakit, kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, bukan datang ke tempat lain, tapi datang kepada Yesus yang terutama. Datang berlutut, berdoa, berkata kepada Yesus, minta sama Tuhan. Yang ketiga, secara cepat saya katakan, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Yang ketiga, saudara perhatikan di ayat 40. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, kenapa Tuhan mengatakan mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena murid-murid begitu takut dan murid-murid begitu tidak percaya. Murid-murid begitu ketakutan sekali, sehingga mereka tidak punya iman lagi. Mereka tidak percaya lagi bahwa mereka sebenarnya bersama-sama dengan Yesus. Artinya ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, seharusnya mereka tenang karena ada Yesus. Seringkali kita bersama-sama dengan Yesus, tapi hati kita khawatir. Kita seringkali bersama-sama dengan Yesus, kita katakan kita bersama Yesus, tapi kita penuh dengan ketakutan. Jadi saya mau katakan yang ketiga, agar setiap murid menjadi percaya dan imannya dibangkitkan. Makanya Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena Yesus tahu iman mereka, ketakutan mereka begitu luar biasa. Makanya Yesus membiarkan badai itu datang supaya iman mereka semakin ditingkatkan, supaya iman percaya mereka dibangkitkan. Jadi yang ketiga, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang? Agar setiap murid menjadi percaya dan imannya dibangkitkan. Murid-murid terlalu khawatir dan ketakutan, menganggap badai yang datang membuat mereka binasa. Saudara, kita juga sering seperti itu. Kita menganggap persoalan yang datang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Seakan-akan jalan kita buntu. Padahal kita mengaku kita anak Tuhan. Kita percaya bahwa katanya bahwa Yesus ada di bersama-sama dengan kita. Tapi ketika kita mengaku bahwa Yesus bersama dengan kita, kita begitu ketakutan. Saudara, saya mengatakan, buat setiap saudara yang mengaku bahwa Yesus sudah bersama-sama dengan saudara, bahwa Yesus ada di dalam hati saudara, tenang. Jangan ketakutan. Takut manusiawi, tapi ketakutan itu dosa. Jadi saya mau simpulkan khotbah saya hari saat ini, mengapa Tuhan membiarkan badai itu datang. Yang pertama, agar setiap murid mengenal siapa Yesus dengan benar. Itu saudara bisa perhatikan di ayat 41. Yang kedua, agar setiap murid mengandalkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, agar setiap murid menjadi percaya dan imannya dibangkitkan. Murid-murid terlalu khawatir. Tapi saudara, saya percaya kita melalui cerita ini, melalui firman ini, mari biarlah iman kita dibangkitkan. Untuk menjadi murid Tuhan dibutuhkan kesungguhan dan pengenalan yang benar. Kita sering takut karena kita nggak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi sebagai penutup saya mau katakan bahwa untuk menjadi murid Tuhan dibutuhkan kesungguhan dan pengenalan yang benar dalam melihat siapakah Tuhan itu. Dan kita perlu membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana membina hubungan yang baik dengan Tuhan? Punya waktu doa dengan Tuhan, punya waktu teduh dengan Tuhan. Tiap hari kita bergaul dengan Tuhan, sehingga ketika masalah datang kita percaya, kita tidak menjadi takut karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita nggak perlu khawatir. Boleh masalah sebesar apapun, pergumulan sebesar apapun, percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Ombak, badai pun disuruh diam dan tenang. Masalah apapun
pasti kita bisa melewati bersama Yesus. Tetap semangat, andalkan Yesus, percaya bahwa kita akan menang bersama dengan Yesus. Haleluya, puji Tuhan.